Jadi kenapa mereka pakai nama setan kalau nggak nyembah? I believe it and I'm very excited about it. Are they evil? Lo tahu apa yang paling tricky dari pemujaan setan? Mayoritas gereja setan paling terkenal di dunia ini tidak percaya setan. Ini bukan horor mistis, bro. Ini horor logika. Kali ini kita bongkar TST dan Cross of Satan. Selama ini, kita lihat satanisme sebagai ritual darah, pengorbanan anak, dan sekte-sekte gelap. Itu namanya satanisme teistik. Tapi ada satu jenis yang jauh lebih cerdas dan mengganggu, satanisme non-teistik. Mereka menolak semua agama, mereka menjadikan individu sebagai pusat alam semesta. Mereka pakai nama setan untuk tujuan yang sangat politis dan sosial. Ini bukan mistis, bro, ini manipulasi sosial. Lo harus bedain, satanisme teistik adalah yang lo bayangkan. Percaya iblis itu ada dan menyembah dengan ritual. Satanisme non-teistik seperti Cross of Satan atau The Satanic Temple yang gua bahas menyangkal keberadaan setan atau hal-hal gaib. Mereka bahkan mengaku ateis. Setan bagi mereka hanya tokoh sastra yang melambangkan perlawanan, kebebasan, dan rasionalitas. Cross of Satan yang didirikan oleh Anton LaVey berpusat pada atheist. Luciferi excelsis in the name of Satan. Individualisme ekstrim. Mereka menempatkan individu sebagai pusat alam semesta. Kitab suci mereka, The Satanic Bible, mengajarkan hedonisme, memuaskan nafsu dan hasrat, dan menolak semua nilai keagamaan yang dianggap menahan kebebasan manusia. Ini adalah bentuk ekstrim dari humanisme sekuler. Sementara The Satanic Temple atau TST yang lebih muda dan lebih aktif menggunakan setan sebagai alat advokasi dan protes. TST aktif secara sosial dan politik, getol menggelar acara publik dan kampanye. Tujuan mereka memperjuangkan pemisahan gereja dengan negara atau sekuler dan melawan kemunafikan agama. Mereka menggunakan satir, tipuan, dan humor untuk memancing reaksi dan menyoroti kemunafikan dalam kebebasan beragama. Poin analisa pertama, setan sebagai simbol perlawanan. Kenapa mereka harus pakai nama setan? Jawabannya sederhana, provokasi. Setan adalah tokoh paling ditakuti dan paling ditentang. Dengan mengklaim nama itu, mereka otomatis menarik perhatian dan membuat orang mengevaluasi ulang ketakutan mereka. Ini adalah taktik shock value yang sangat cerdas untuk memajukan tujuan mereka, seperti mendukung aborsi atau melawan doa wajib di sekolah. Analisa kedua, 7 prinsip. Kalau lo baca 7 prinsip utama TST, lo nggak akan nemu ritual pengorbanan. Lo akan temukan prinsip yang terdengar sangat rasional. Kebaikan hati dan empati, tubuh itu tidak dapat diganggu-gugat, dan kepercayaan harus sesuai dengan pemahaman ilmiah terbaik. Ini adalah kode etik sekuler yang dibalut kulit satanik. Horor logisnya, mereka menunjukkan bahwa lo bisa punya kode etik moral tanpa harus percaya Tuhan. Pada akhirnya, baik Cross of Satan maupun The Satanic Temple menggunakan setan untuk satu tujuan: mengagungkan diri sendiri dan menolak otoritas yang dianggap menindas. Gereja setan berkata, "Aku adalah Tuhanku sendiri." TST berkata, "Kami melawan tiran." Horor logisnya di sini, sejauh mana kita memahami perbedaan antara simbol dan penyembahan? Apakah kita bereaksi pada namanya atau pada tujuan di baliknya? Kasus ini mengajarkan kita jangan tertipu oleh brand yang shocking. Selalu gali logikanya. Kebanyakan horor modern bukanlah hantu, tapi ide yang provokatif dan cerdas yang dibalut simbol paling menakutkan yang bisa mereka temukan. Ini pelajaran termahal. Pikirkan, yang paling logis sekalipun bisa memakai topeng paling menakutkan. Gimana menurut lo? Apakah strategi TST itu cerdas atau manipulatif? Ketik pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di episode Malabut berikutnya.